Perkenalkan, saya Clara Mutiara Marabijala dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. NIM 2103030026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul From History to Modernity, yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya menjadi dari sejarah ke modernitas. Buku ini merupakan buku yang ditulis oleh Brian S. Turner yang berisi pemikiran-pemikiran Max Weber. Maximilian Weber lahir pada tanggal 21 April 1864 dan meninggal pada tanggal 14 Juni 1920. Adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman, yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya Max Weber utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan, meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Ayah Weber merupakan anggota Dewan Kota, sekaligus politisi yang cukup terkenal. Sejak remaja, Weber sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap dunia akademis. Weber mempelajari ilmu ekonomi, hukum, serta filsafat di Universitas Heidelberg, Berlin, dan Göttingen. Terlepas dari karir akademis Weber yang gemilang, kematian ayahnya membuat Weber jatuh ke dalam depresi berkepanjangan di tahun 1897. Ketertarikan Weber terhadap ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi, muncul setelah kondisi kejiwaannya berangsur-angsur pulih beberapa tahun kemudian. Dalam buku ini, Brian membaginya ke dalam 3 bagian. Bagian pertama, agama dan tradisi. Di dalamnya memuat Islam, kapitalisme, dan tesis Weber, asal-usul dan tradisi dalam Islam dan Kristen, negara, ilmu pengetahuan dan ekonomi tradisional, beberapa masalah di Weberian, agama, dan pembentukan negara. Bagian 2, badan rasionalisasi tubuh. Ada refleksi pada modernitas dan disiplin, politik tubuh, sekularisasi badan berdaulat. Bagian 3, modernisasi dan kapitalisme, simul rasionalisasi dan sosiologi uang, serta Nietzsche, Weber, dan devaluasi. Pada tiap pembahasan, Brian selalu menambahkan kesimpulan di akhir, sehingga para pembaca bisa mengerti isi dari buku tersebut. Apalagi buku ini merupakan buku terjemahan yang berbahasa Inggris. Max Weber tetap menjadi tokoh yang memerintah dalam sosiologi. Beberapa sosiologi lain telah mendekati menyaingi pengetahuan dan logika tanpa belas kasihannya. Weber mengikuti penelitiannya tanpa pamrih, bahkan merusak kesehatan mentalnya sendiri dalam prosesnya. Bersama dengan ketenangan analisisnya tentang budaya Barat, telah membuatnya menjadi sosok heroik bagi banyak orang. Dalam buku penting ini, salah satu komentator terkemuka tentang Weber di dunia bahasa Inggris memberikan potret menarik minat Weber dan menunjukkan bagaimana mereka terhubung dengan keprihatinan masa kini, terutama perdebatan tentang modernitas dan postmodernitas. Penulis memberikan diskusi yang sangat jelas tentang kontribusi Weber terhadap sosiologi agama dan perdebatan tentang rasionalisasi. Jelas, terinformasi dan dapat diakses buku ini akan menjadi bacaan penting bagi mahasiswa sosiologi, politik, dan filsafat. Garis besar buku ini adalah Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi menurut dirinya. Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Tujuan utama dari sosiologi menurut Weber adalah memahami secara mendalam makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 tipe. Tipe pertama, rasional instrumental, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh rasionalitas sang aktor
demi mencapai tujuan tertentu, seperti transaksi ekonomi. Tipe kedua, rasional nilai, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu, seperti berdoa bersama yang dilandasi oleh nilai agama. Tipe ketiga, afeksi, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh perasaan seorang individu, seperti menangis di pemakaman. Tipe terakhir, tradisional, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh tradisi atau dengan kata lain telah dilakukan berulang-ulang sejak zaman dahulu, seperti mudik. 3 karya Weber yang lain membahas topik yang cukup beragam, mulai dari objektivitas, kapitalisme, hingga sumber legitimasi seorang pemimpin. Saat kita memasuki dekade terakhir abad ke-20, dunia Max Weber dalam banyak hal. Kita jelas terpisah dari budaya Mandarin Jerman yang nasionalitik dan otoriter, dengan misalnya apa yang disebut Parsons sebagai revolusi ekspresif dan pendidikan oleh pertumbuhan konsumsi massal dan pariwisata antar benua oleh gerakan sosial baru seperti gerakan hijau. Namun kita juga dipisahkan dari dunia Weber oleh AIDS, oleh krisis ekologi, dan oleh kemampuan militer untuk menghancurkan planet ini. Namun ada banyak hal yang terus menghubungkan kita dengan dunia sosial politik Weber. Dalam banyak fitur rinci kehidupan politik modern, sosiologi Weber terus relevan 70 tahun setelah kematiannya, bahkan hingga sekarang. Dari budaya Mandarin Jerman yang sempit, nasionalistik, dan otoriter, dengan misalnya apa yang disebut Parsons sebagai revolusi ekspresif dan pendidikan, oleh pertumbuhan konsumsi massal dan pariwisata antar benua, dan oleh gerakan sosial baru seperti gerakan hijau. Jerman terus menjadi masyarakat di mana para budaya pejabat didominasi sosial pegawai negeri dan penghormatan terhadap otoritas merupakan warisan penting Obrigkeitsat. Isu-isu rasial yang tidak terlalu jauh di bawah permukaan teks-teks Weber. Misalnya komentarnya yang kejam tentang binatang, Polandia dalam karyanya tentang masalah pertanian Prusia, terus menjadi bahan sosial yang signifikan di Jerman, seperti yang terjadi di seluruh Eropa. Sayangnya, penyatuan Jerman pada tahun 1990-an telah membuka kembali seluruh pertanyaan tentang keamanan perbatasan Polandia. Seseorang mungkin hanya merujuk pada evaluasi kritisnya tentang kemungkinan sosialisme, birokratisasi, parpol terkait sulitnya melembagakan demokrasi, keterbatasan tradisi common law, masalah Amerika sebagai negara adidaya, atau ancaman otonomi universitas dari peraturan negara. Namun, dalam volume ini, tema modernisasi dan rasionalisasi dengan referensi khusus pada budaya keagamaan yang ditonjolkan karena ambiguitas dan kontradiksi rasionalisasi modern yang menjembatani antara dunia Max Weber dan kondisi yang terjadi atau kondisi modern. Terjadi reorientasi mendalam terhadap eksegesi sosiologi Weber yang melibatkan pemeriksaan hubungan antara Nietzsche dan Weber. Interpretasi kontemporer ini sering melibatkan penolakan analisis Pearsonian tentang Weber sebagai sosiologi interaktif tindakan sosial. Dan kadang-kadang mereka melangkah lebih jauh dengan menyarankan Weber sama sekali bukan sosiolog. Sementara strategi ini dalam pandangan secara tidak sah menurunkan status ekonomi dan masyarakat. Mereka juga melibatkan kesalahpahaman serius sosiologi Parsons. Lebih penting lagi, mereka mengabaikan implikasi Nietzsche untuk sudut pandang interpretif mereka sendiri. Perspektifisme adalah pedang bermata dua, karena mungkin saja seluruh ilmu sosial dan bukan hanya sosiologi dipertanyakan oleh ilmu gembira Nietzsche yang profik dan ekstatik. Kita dapat menempuh jalan dekonstruksi, tetapi kita tidak tahu apa konsekuensinya. Atau kita dapat mencoba beberapa pembelaan sederhana terhadap disiplin ilmu sosial tradisional dan divisinya.
Pada akhirnya, Weber dan Pansos dapat dianggap sebagai sejarah sosiologi modernitas yang tertarik untuk memahami keunikan khas Barat dalam hal rasionalisasi, diferensiasi, sekularisasi, dan pluralisme budaya. Sementara Pansos adalah seorang modernisator core. Persepsi Weber tentang ambiguitas dan kontraksi modernisasi mengantisipasi kontras antara modernitas dan postmodernitas. Justru karena sosiologi moral tatanan kehidupan didasarkan pada fakta modern yang tak terhindarkan. Hidup, Tuhan sudah mati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.